Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Sesuai request, kita lanjut light novel Hataraku Mau Sama. Sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Setelah merasa kehilangan yang sangat luar biasa, Mao Sadao terus memanjakan alas Ramus di saat bertemu dengannya. Di tempat kerja Mao, Chiho selalu mengingatkan Mao mengenai pekerjaan. Karena akhir-akhir ini Mao selalu melihat foto Ramus. Chiho berkata, Mao-san, jangan lihat foto terus, fokus pekerjaan. Mao yang mendengar suara keras dari Chiho langsung meminta maaf. Chiho berkata, apa tidak masalah akhir-akhir ini kamu membeli kamera digital dan printer untuk mencetak foto Ramus? Bukannya itu mahal? Mao berkata, tidak masalah karena aku ketemu Ramus sangat jarang sekali. Mungkin sebulan sekali sebab Emi tidak selalu membawanya saat bertemu denganku. Masalah Mao seperti suami istri yang sudah menerima surat perceraian dari pengadilan dikarenakan Mao kehilangan hak asuh anaknya. Di sisi lain, Emi selalu mengeluh karena Ramus sangat menyayangi papanya yaitu Mao. Dimanapun dan kapanpun jika Ramus kangen dengan papanya, maka dia akan merengek untuk bertemu. Emi tidak bisa melakukan hal itu semua. Faktanya Ramus dan pedang suci milik Emi telah menjadi satu karena mereka berdua adalah serpian fragmen Yesod, pohon dunia. Gabriel juga tidak pernah datang lagi. Ya bisa dibilang karena pedang suci milik Emi tidak bisa dilepaskan. Berarti tujuan merebut Ramus juga tidak bisa dilakukan oleh Gabriel. Jika Ramus berada jauh dari Emi dengan jarak 2 stasiun, ya anggap saja 10 km, maka Ramus secara otomatis akan hilang dan tiba di hadapan Emi. Oleh karena itu, Emi sekarang lebih sering mengunjungi Mao. Mao yang biasanya tidak senang melihat Emi, kini merasa bahagia karena dia melihat Ramus, anak kesayangannya. Keesokan harinya, manajer dari MC Ronald, yaitu Kisaki, datang ke tempat kerja. Mao dan karyawan lainnya beserta dengan Chiho berkumpul di aula tengah restoran. Kisaki memberitahukan informasi bahwa restoran akan tutup sampai musim panas berakhir. Mao yang mendengar hal itu langsung terdiam dan tidak mendengar perkataan orang lain. Chiho yang tahu bahwa Mao sedang terkejut langsung memegang pundak Mao. Akhirnya Mao sadar dan berkata, kenapa aku tidak tahu tentang hal ini? Kisaki berkata, bukannya aku sudah memberimu informasi ini sejak 2 minggu yang lalu? Mao terdiam karena tidak mengingat hal itu. Chiho berkata, mungkin di saat Mao-san terpuruk karena kehilangan alas Ramus. Kisaki membawa Mao ke ruangannya dan memberikan selebaran kertas yang berisi daftar pelanggan yang akan datang sebelum ditutup. Mao tidak habis pikir mengapa restorannya ditutup. Kisaki yang sudah muak karena Mao tidak fokus langsung menjelaskan bahwa restoran ini akan direnovasi menjadi restoran cafe atau MD Cafe. MD Cafe nanti akan berada di lantai 1 dengan kapasitas kursi 90, sedangkan lantai dasar masih tetap yaitu MC Ronald. Ini dilakukan karena MC Ronald berada di dekat stasiun Hatagaya, jadi akan sangat bagus jika restoran kecil ini direnovasi. Jika kau ingin bekerja, kau bisa menghubungi cabang lain dan membantu sebagai asisten, kata Kisaki. Mao yang saat itu sudah tahu bahwa gajinya akan menurun jika bekerja sebagai asisten, karena banyak pengeluaran yang harus Mao lakukan demi anak tercintanya yaitu alas Ramus. Setelah selesai, Mao keluar dari ruangan Kisaki dan menuju ke arah Chiho. Mao berkata, nanti malam Cichan datang ke tempatku ya. Chiho yang mendengar ajakan tiba-tiba dari Mao cuma bisa bergumam dengan pipi merah. Di malam hari, Mao dan Chiho bertemu di jalan dan menuju apartemen milik Mao. Namun mereka berdua tidak menuju ke ruangan milik Mao, akan tetapi mereka pergi ke ruangan sebelah yaitu Suzuno. Dikarenakan apartemen Mao terdapat lubang besar akibat pertarungan Gabriel versus Ramus. Emi dan Ramus tiba di lokasi. Alias Ramus langsung menghampiri Chihone-san. Mao yang bersiap akan mengangkat Ramus merasa sedih. Ramus lebih memilih Chiho. Emi sangat senang melihat Ramus memilih untuk digendong Chiho daripada Mao. Akhirnya mereka semua berkumpul, termasuk Urushiara yang sudah dipaksa oleh Mao. Asia memberikan handuk basah kepada Mao. Mao dengan wajah lelahnya mengusap keringatnya. Suzuno yang berada di belakang Mao berkata, jangan mengelap keringat dengan mendesah, nanti Ramus bisa ikut-ikutan. Tanpa disadari, Ramus mengikuti tingkah laku Mao, namun berhasil dicegah oleh Chiho. Kemudian mereka semua masuk ke dalam apartemen Suzuno. Suzuno sedang memasak untuk semuanya. Ramus yang duduk bersama Mao memegang sumpit dan memukul meja dengan sumpitnya persis seperti Mao. Suzuno marah karena tingkah laku Mao mempengaruhi Ramus dan berkata, jangan seperti itu Ramus, tidak baik.
Ramus hanya bisa menjawab, "Iya, Suzuno-san." Suzuno lebih dulu berbicara mengenai surat pemilik apartemen. Mao, Asia, dan Urashihara terkejut mendengar hal itu. Mereka bertiga sudah merasakan trauma di mana melihat foto pemilik apartemen. Ini ada di anime. Suzuno membacakan surat bahwa akan ada renovasi seluruh apartemen. Mao mendengar hal itu mulai pingsan, begitupun dengan Asia. Meskipun tembok hancur yang ada di apartemen Mao sudah ditambal dengan kain terpal, tapi 2 minggu sebelum kejadian saat ini, tepatnya saat tembok hancur, Mao sudah mengirim surat kepada agensi apartemen untuk meminta perbaikan dalam tembok. Sayangnya pemilik apartemen merenovasi semuanya. Emi berkata, "Suzuno akan tinggal di tempatku, bagaimana dengan kalian?" Urashihara tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan Chiho merasa kasihan karena dia satu-satunya orang yang mengetahui selama musim panas Mao tidak bekerja dan kehilangan tempat tinggal. Mao dan Asia terbangun berkat Ramus yang memegang mereka berdua. Mao langsung berkata, "Sepertinya besok aku akan kehilangan pekerjaanku, apa yang harus aku lakukan?" Asia mendengar perkataan Mao langsung pingsan kedua kalinya. Setelah Asia sadar, Mao dan Emi menuju ke apartemen milik Mao, berharap sesuatu dapat membantu kondisi Mao dan Asia. Sebelum kejadian saat ini, Mao, Asia, dan Urashihara mendapat sebuah paket dari pemilik apartemen. Mao dan yang lainnya terkejut dan langsung menyegel dengan rapat-rapat. Mereka bertiga sudah tidak bisa menerima trauma mereka lagi. Emi yang berada di sana langsung mendorong ketiga iblis itu dan membuka isi paket. Ternyata hanya ada kaset di dalamnya. Mao, Asia, dan Urashihara berkata, "Foto saja bisa menghancurkan kami, apalagi video. Dunia akan hancur." Emi tidak mengerti maksud perkataan mereka bertiga. Kemudian Suzuno datang sambil menggendong Ramus. Chiho yang mengetahui itu adalah kaset datang menghampiri dan berkata, "Di rumahku ada pemutar kaset, kalian bisa mampir." Pada malam hari, Mao dan Emi datang ke rumah Chiho. Mereka bersiap akan memutar kaset yang telah dikirim dari pemilik apartemen, yaitu Shiba. Kaset tersebut berisikan bahwa Shiba akan merenovasi apartemennya yang dikontrakan kepada Mao dan Suzuno tanpa membayar biaya sewa selama renovasi. Isinya sama persis seperti surat yang dikirim ke Suzuno. Namun yang istimewa dari kaset ini adalah Shiba menggunakan pakaian ketat yang hampir sobek. Jika sebelumnya memakai baju renang, membuat tiga iblis trauma melihat foto itu. Tapi saat ini Mao masih bisa bertahan dan melihat ke layar LCD. Shiba memberitahukan bahwa keponakannya yang berada di pantai Chiba sedang membutuhkan karyawan dengan gaji 1000 yen per jam. Singkat cerita, Mao menghubungi nomor yang ada di video. Mao berkata, "Halo, aku Mao dari apartemen Ibu Shiba." Orang itu menjawab, "Ya, aku sudah diberitahu oleh bibiku. Jadi bagaimana kau bisa datang ke sini? Kalian boleh bawa orang lagi karena akan ada banyak pengunjung jika musim panas." Mao yang mendengar hal itu menjawab, "Tentu saja bisa. Aku akan ke sana dengan 3 orang." Orang itu berkata, "Baiklah. Oh iya, aku belum kenalan. Namaku Oguro Amane." Mao menjawab, "Amane-san ya. Oke, nanti akan kuhubungi jika sudah sampai di daerah Chiba." Pemutar kaset terus berjalan hingga memperlihatkan goyangan ala Mesir dari Shiba, pemilik apartemen. Sebelum Mao menekan tombol stop, Mao sempat melihat goyangan itu dan membuatnya pingsan. Chiho mengantar Emi dan Asia yang menggendong Mao saat pingsan. Setelah mengantar Emi, Asia, dan Mao, Chiho kembali ke rumah. Ibu dari Chiho, yaitu Riho, sedang melihat catatan yang digunakan oleh Mao. Mao anak yang baik, wajar Chiho menyukainya. Chiho yang mendengar itu menjawab, "Mam." Chiho bingung harus bagaimana. Dia mendengar bahwa Mao akan membawa Asia dan Urashihara, di mana Urashihara kerjaannya hanya bermalasan, dan itu bisa membuat tubuh Mao menjadi lelah karena mengcover pekerjaan Urashihara. Riho sudah mengetahui maksud dari anaknya, yaitu Chiho, yang ingin ikut dengan Mao, tapi tidak diperbolehkan olehnya. Alhasil Chiho hanya berharap bahwa Mao baik-baik saja, karena dia takut jika tidak ada tempat tinggal lagi, kemungkinan Mao akan kembali ke Ente Isla dan Chiho tidak akan bertemu dengan Mao lagi. Di apartemen, Urashihara dan Suzuno terkejut dengan kondisi Mao yang sedang pingsan. Urashihara berkata, "Jadi benar kaset terkutuk?" Emi menjawab, "Mao pingsan saat melihat pemilik apartemen sedang menari." Urashihara yang mendengar hal itu langsung pucat. Emi memberitahukan bahwa Mao, Asia, dan Urashihara akan tinggal di rumah pantai Chiba, sekaligus bekerja di sana. Urashihara tidak mau berpartisipasi dalam pekerjaan. Kemudian Suzuno dan Emi menceramai Urashihara bahwa dirinya hanyalah iblis tingkat rendah yang dulu menjadi malaikat dan kini menjadi malaikat jatuh yang sangat rendah. Singkat cerita, Urashihara yang tidak tahan dengan ejekan dari Emi dan Suzuno
memutuskan akan bekerja lebih giat daripada Mao untuk membuktikan kepada Emi dan Suzuno. Emi lakukan itu semua agar nantinya dia tidak kerepotan. Jika Urashihara tidak membantu Mao, maka Mao akan depresi dan Hamus akan selalu mengunjungi Mao. Emi berkata kepada Suzuno, kita harus mengawasi dari jarak jauh. Sebaiknya kita ajak Chiho. Suzuno setuju dengan hal itu. Di pagi hari, Mao, Asia, dan Urashihara sedang bersiap-siap akan pergi. Mereka membicarakan Urashihara yang tidak becus dalam mengurus anak buah. Faktanya saat di Ente Isla, daerah yang diinvasi oleh Urashihara telah melahirkan Emi sang pahlawan. Urashihara yang mendengar hal itu tentu saja menolak dan tidak ada hubungannya dengan masalah saat ini. Urashihara memberitahukan bahwa dia saat ini adalah status kriminal yang telah lewat 3 bulan lalu saat bersama Olba ada di anime. Mao khawatir jika Olba melapor bahwa Urashihara adalah teman kriminalnya. Secara tidak langsung, Mao akan dianggap sebagai orang yang menyembunyikan tersangka kriminal dan dirinya akan dipecat dari pekerjaan. Setelah selesai packing barang, Mao berpamitan kepada Asia dan Urashihara. Dia akan menemui manajernya yaitu Kisaki dan memberitahukan tentang pekerjaan yang ada di Chiba. Di tempat kerja, Mao membicarakan masalahnya. Chiho juga mendengar hal itu. Kisaki yang sudah tahu masalah Mao memberitahukan bahwa Mao adalah sosok pegawai yang sangat dia andalkan, dan itu pertama kali bagi Kisaki. Mao yang mendengar hal itu tentu sangat senang dan menangkap maksud dari Kisaki bahwa dia akan kembali ke MC Ronald nanti. Chiho yang mendengar hal itu terlihat senang karena Mao tidak menetap di kota Choshi, Chiba. Setelah selesai, mereka berdua keluar ruangan dan bertemu dengan Sariel. Sariel datang ke restoran itu dengan raut wajah yang sangat marah. Faktanya saat ini restoran MC Ronald sedang melakukan penutupan. Sariel mengira bahwa ini semua adalah ulah Mao yang menyebabkan restoran pujaan hatinya yaitu Kisaki jadi bangkrut dan tutup. Chiho yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa saat ini mereka berdua tidak ingin bertemu dengan Sariel. Jika Sariel masih di sini, maka Chiho akan melaporkan kepada Kisaki. Sariel berkata, seharusnya kalian senang karena aku tidak membantu Gabriel. Chiho dan Mao terkejut dan meminta penjelasan lebih. Sariel menjelaskan bahwa Gabriel saat itu datang dan meminta kerjasama dalam merebut pedang suci Emi. Aku juga pernah merebut pedang suci Emi. Itu semua demi menutup kesalahan Gabriel. Dan itu juga gagal akibat ulahmu, Mao, kata Sariel. Terlebih lagi, fragmen Yesod terpecah menjadi beberapa bagian, dan pihak gereja maupun surga dari Ente Isla tidak mengetahui bentuk pecahan itu. Mao merasa mendapat informasi penting. Kemudian Kisaki datang dengan raut wajah seram dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Sariel hanya bisa tersenyum melihat pujaan hatinya. Kisaki menyuruh Mao dan Chiho segera pulang, biar dia akan mengurus Sariel. Di perjalanan pulang, Mao tidak terlalu mementingkan tentang Emi. Faktanya Emi lebih kuat dari dirinya saat ini. Chiho yang mendengar hal itu tentu menjelaskan bahwa selama ini dirinya hanya bisa membantu dalam pekerjaan dan tidak lebih. Aku ingin mendapat jawabanku dan aku menunggu hal itu. Sebelum itu, aku akan berusaha sebisa mungkin membantumu, Mao-san, dan nantinya jika sudah dewasa, aku akan menjadi jenderal iblis di pasukanmu, kata Chiho. Mao yang mendengar itu semua terkejut. Tiba-tiba Asia datang dengan koper miliknya. Asia mengatakan bahwa dia akan membeli oleh-oleh karena Chiho sudah sangat membantu Mao, Urashihara, dan dirinya. Chiho hanya bisa tersenyum dan menjawab, ya tidak masalah. Kemudian Chiho mengambil HP dan menelpon ibunya. Chiho berkata, aku ingin pergi ke Choshi bersama Emi dan Suzuno. Ya, itu adalah penutupan dari part 1. Lumayan panjang karena light novel Hataraku Mao isinya cuma percakapan, jadi lebih susah merangkum tanpa memasukkan isi percakapan penting. Sampai jumpa di next video, bye bye.